Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mari kita simak pemaparan dari Quraisy Shihab mengenai pemimpin yang menggebu-gebu ingin jadi pemimpin. Apakah kita patut untuk memilihnya? Kita simak video berikut ini guys. Selamat menyimak. Tepat melalui cara-cara yang tidak benar, itu atas izinnya terjadi, tetapi bukan atas restunya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Ketahuilah, kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai memfitnah, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Sedang siapa yang melakukan, berusaha untuk meraih kekuasaan dan kepemimpinan dengan cara-cara yang tepat dan benar dan dibenarkan agama, maka Allah yang akan mendukungnya. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang besar di dalam dinul Islam ya. Rasulullah SAW menasihati kita semua, janganlah seorang di antara kalian berambisi ingin mendapatkan jabatan kepemimpinan, sebab itu akan menjadi beban di dunia dan penyesalan di akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, kalau ada seorang yang ingin jadi pemimpin dan dia berambisi, dia sangat menginginkan jabatan kepemimpinan itu, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah, maka dia akan ditinggal oleh Allah. Dia jadi pemimpin tapi ditinggal sama Allah. Sehingga yang harus dipimpinnya itu diserahkan pada kemampuannya sendiri. Sehingga dia akan luar biasa kesulitan memimpin, ya, kesusahan, dan akan banyak yang bolong-bolong, akan banyak yang tidak beres, akan banyak masalah. Nanti di akhirat lalu Allah akan menggugatnya, menuntutnya. Kamu dulu minta jabatan, kamu tangani dan nggak beres. Maka sekarang saya, kata Allah, menuntut kamu, menggugat kamu, ya, dan mengadili kamu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau pimpin. Satu demi satu akan saya persilahkan untuk menggugat, ya, apa yang mereka rasakan selama dipimpin oleh kamu. Ini kalau orang punya ambisi ketika akan memimpin, maka Allah akan lepaskan dia dari pertolongannya, disuruh ngurusin sendiri, dan ketidakberesannya nanti di akhirat akan digugat oleh Allah. Tapi kalau seseorang tidak berambisi, tidak menginginkan jabatan, tidak kemudian hanya menginginkan jabatan, bukan berbeda dengan orang yang menginginkan jabatan karena ingin melakukan islah, ya, melakukan perbaikan. Wah, ini harus ada yang melakukan perbaikan, tapi kok yang lain belum bergerak. Kalau memang begitu saya ingin bergerak, tapi saya tidak harus menjadi pemimpin, hanya saja saya harus melakukan perbaikan. Nah, kalau seperti ini, ya, orang yang menjadi pemimpin bukan karena ambisinya, tetapi karena dia terdorong oleh niat baik untuk melakukan perbaikan, dan dia didorong oleh orang lain, ya, dia diminta untuk menjadi pemimpin karena dia dianggap yang kompeten, yang capable, yang kredibel. Lalu dia menjadi pemimpin, maka pemimpin yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap, ya, langkah kepemimpinannya, ya, setiap jalan kepemimpinannya. Nanti, ya, kalau dia di akhirat ada yang menggugat tentang kepemimpinannya, Allah yang akan membelanya. Ya, Masya Allah, beda banget ya. Kalau orang berambisi, dia jadi pemimpin, ditinggalin sama Allah, sehingga dia mimpinya nggak beres, padahal nanti ketika nggak beres, di akhirat akan digugat sama Allah. Tapi kalau ada orang yang tidak berambisi menjadi pemimpin, dia kemudian dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, kemudian ditolong oleh Allah ketika memimpin, dibereskan urusan-urusannya, nanti di akhirat, bahkan kalau ada yang menggugat dia, maka Allah akan menolongnya. Ya, Masya Allah. Itu yang akan dirasakan oleh seorang pemimpin yang tidak berambisi. Contohnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah berambisi kecuali untuk menghadirkan perbaikan. Maka dia terus berusaha menghadirkan perbaikan. Ketika menjadi penasihatnya Sulaiman bin Abdul Malik, dia berikan nasihat-nasihat yang terbaik, dia berikan kepadanya masukan-masukan terkait bagaimana memerintah yang baik. Dia pengen gimana caranya khalifah ini baik, ya, rakyat ini mendapatkan keadilan, ya, rakyat ini mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan. Tapi ya akhirnya Allah memilih dia untuk menjadi khalifah dengan jalan yang tidak disangka-sangka, ya, dia pun menjadi khalifah
dia memerintah hanya 2 tahun 5 bulan, tetapi dalam 2 tahun 5 bulan itu raddul madzalim, semuanya berbalik. Kesejahteraan meningkat dengan sangat dahsyat sampai tidak ada orang mau menerima zakat, ya. Ya, itu kan menunjukkan pemahaman keagamannya baik karena merasa terhormat, saya nggak mau menerima zakat, gitu ya. Dan kemakmurannya juga meningkat. Di sisi lain bahkan kemudian semua pemimpin yang dolim yang sebelumnya tidak bisa hukum oleh khalifah karena khalifah takut pada mereka, pada Umar bin Abdul Aziz mereka semuanya takut karena tidak ada yang ditakuti Umar bin Abdul Aziz kecuali Allah, ya. Pemimpin gubernur-gubernur yang bermasalah beliau pecat, beliau masukkan ke penjara, beliau gugat dan lain sebagainya. Kemudian bahkan Allah menurunkan berkahnya sampai dikatakan dalam 2,5 tahun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu serigala-serigala tidak pernah memangsa domba-domba yang dikembalakan, bahkan serigala-serigala berperilaku seakan-akan mereka adalah anjing gembala yang menjaga domba-domba. Masya Allah, tabaraka rahman. Sehingga pada suatu hari ketika ada seekor serigala menerkam anak domba, penggembalanya menangis terseduh-seduh. Temannya bertanya, kenapa engkau menangis padahal hanya seekor domba saja yang dimakan serigala itu? Kata si penggembala, aku bukan menangis karena dombaku dimakan serigala, tapi aku menangis karena ya kemarin-kemarin tidak ada tidak ada serigala memangsa domba, itu pasti karena adanya pemimpin adil di bumi. Ya hari ini ada serigala memangsa domba, pastilah hari ini pemimpin yang adil itu telah meninggal dunia. Betul, hari di mana ada serigala memangsa domba itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi itu, pada intinya ya kepemimpinan tidak cuma tidak melayani Rasulullah SAW, diambil dengan ambisi dan kemudian tidak beres, ya Allah akan menggugat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Waluha nadamah. Awalnya kepemimpinan nadamah, penyesalan. Ketika masih nyalon, oh semangat, ya semangat. Apalagi mau daftar nyalonkan itu diiring oleh sekampung, keluar semua. Wow, senengnya luar biasa, kayak orang nomor 1 di kampung, ya. Wa awsatuha gharama. Kepemimpinan awalnya itu adalah penyesalan, pertengahannya gharama, pengorbanan. Anda harus mengorbankan segalanya. Orang yang dipercaya jadi pemimpin, dia harus siap mengorbankan segalanya. Awaluha nadama, awsatuha gharama, wa akhiruha nanti adab yaumal qiyamah. Pemimpin siap-siap apa? Adab yaumal qiyamah. Sudah awalnya nyesel, segala dikorbankan, di akhirat diadab lagi. Rasul sudah ingatkan, jika kau diberi diberikan kepemimpinan, diberikan jabatan, dipercaya jadi ketua, jadi kuwu, jadi RT, camat, bupati, dipercaya, saya nggak nyalon, ini umat masyarakat yang minta. Fa in nu'titaha min ghairi mas'alah. Kita tidak minta, tapi didorong, dipaksa karena nggak ada lagi. Ya sudah. U'inta 'alaiha. Anda akan dibantu, akan ditolong, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dengan baik. Wa in u'titaha an mas'alatin. Jika engkau diberikan kepemimpinan, diberikan jabatan, diberikan posisi jadi ketua, tapi dasarnya minta, mengajukan, menyalonkan, wukilta ilaiha, kau akan dilepas oleh Allah. Sok pengen tahu, sampai dia akan merasakan bahwa dirinya tidak mampu.